Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 6 ayat 70-71 demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara-saudara sekalian, ketika orang banyak pergi, Yudas dan Petrus nampaknya sama-sama mengambil keputusan untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berdua juga sama-sama pernah jatuh. Petrus menyangkal Tuhan Yesus dan Yudas menjual Tuhan Yesus. Tetapi akhir hidup mereka benar-benar berbeda. Petrus menyesal, bertobat, diampuni, dipulihkan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Sedangkan Yudas menyesal, mengembalikan uang yang telah diterimanya, pergi gantung diri, dan binasa. Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Dari kata-kata Tuhan Yesus yang menyebut Yudas sebagai iblis, kita tahu bahwa sejak awal Yudas memang tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, Petrus walaupun jatuh, tetapi sejak awal hatinya sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dunia ini hanya ada dua alternatif bagi kita, memilih Tuhan atau iblis. Jika kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis berarti kita memilih untuk menjadi alat iblis. Yudas jelas hanya nampaknya saja menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya dia adalah alat iblis yang tidak pernah sungguh-sungguh percaya dan tidak pernah bertobat. Yohanes 12 ayat 6 menyebut Yudas sebagai seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia adalah seorang yang cinta uang. Maka tidak mengherankan ketika ada kesempatan dia pun menjual Tuhan Yesus. Yudas mungkin berpikir tidak apa-apa menjual Tuhan Yesus. Toh para imam tidak mungkin bisa menangkapnya. Tuhan Yesus pasti akan meloloskan diri seperti biasanya. Tetapi ternyata kali itu Yudas salah. Tuhan Yesus tidak meloloskan diri karena memang sudah saatnya dia disalibkan. Yudas menyerahkan diri menjadi alat iblis. Tetapi Tuhan memakai apa yang dia lakukan itu justru untuk menggenapi rencana keselamatan bagi umat manusia. Sementara Yudas sendiri binasa. Tragis bukan? Orang yang merasa menjadi orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya dan bertobat, nampak aktif di gereja, tetapi menjalani hidup sehari-hari secara duniawi, lebih berbahaya daripada mereka yang terang-terangan menolak Kristus. Karena jika kita berbuat demikian, kita bisa merasa aman. Padahal sebenarnya rasa aman kita palsu, karena sesungguhnya kita tidak berada di pihak Tuhan. Karena itu, mari kita serius dengan iman kita. Jangan puas hanya dengan beragama Kristen. Mari kita sungguh-sungguh percaya, bertobat, dan menjadi pelaku firman dalam setiap aspek hidup kita. Kalaupun kita jatuh seperti Petrus, segeralah datang kepada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kita bahkan lebih dari kondisi kita sebelum jatuh. Luar biasa Tuhan itu, bukan? Amin.